Saudara pengantar jamaah calon haji asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berdesakan melepas keluarga mereka yang akan diberangkatkan ke asrama haji Sudiang Makassar sebelum ke Tanah Suci. Petugas gabungan Satpol PP, TNI, Polri, dan Panitia Haji berjibaku menertibkan warga yang membludak untuk mengantar jamaah calon haji. Ada 272 calon haji asal Luwu yang diberangkatkan ke asrama haji Sudiang Makassar pada Sabtu pagi. Jamaah akan masuk ke asrama untuk persiapan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebagian besar calon haji adalah warga lanjut usia sehingga harus menggunakan kursi roda. Pemberangkatan jamaah calon haji ke Tanah Suci terus dilakukan bertahap dari asrama haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Arif Tirtana. Selamat siang Wafik, ada berapa kloter yang hari ini diberangkatkan dan apakah ditemukan kendala? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Hari ini hanya ada satu kloter yang berangkat dari embarkasi Makassar, yakni kloter 14 dari Tanah Toraja dan dari Kabupaten Bulukumba dengan total jemaah dan petugas haji sebanyak 393. Kloter 14 dijadwalkan akan berangkat di pukul 12.50 waktu Indonesia Tengah siang ini dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Kemudian jemaah calon haji yang akan masuk hari ini di asrama haji Sudiang Embarkasi Makassar ada dua kloter, yakni kloter 15 dari Maluku Utara, kemudian juga malam nanti akan masuk kloter 16 dari Kabupaten Luwu sebanyak 227 jemaah calon haji dan dari Kabupaten Pangkep sebanyak 114 jemaah calon haji yang akan masuk hari ini, kemudian jadwal keberangkatannya di tanggal 11 Mei 2025 besok. Terkait kendala, Bella dan juga saudara, selama proses pemberangkatan jemaah calon haji berlangsung di bulan Mei ini, khusus untuk gelombang pertama, ada beberapa kendala yang terjadi. Di antaranya adalah sebelumnya ada 4 jemaah calon haji yang mengalami penundaan keberangkatan karena visa belum keluar akibat masalah teknis yang terjadi di e-Hajj milik Arab Saudi. Kemudian jemaah calon haji yang keberangkatannya tertunda ini harus menunggu terlebih dahulu visa mereka keluar hingga kemudian diberangkatkan di kloter selanjutnya, yakni di kloter 6 dan juga di kloter 7. Selain itu, selain adanya penundaan keberangkatan dari jemaah calon haji, juga ada 2 jemaah calon haji dari Luwu batal berangkat karena sakit, di mana jemaah calon haji yang pertama bernama Saira saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Belopa karena menderita penyakit jantung. Sementara satu jemaah lainnya juga mengalami masalah kesehatan, yakni ada Atira Rahmanu yang saat ini sedang menjalani perawatan pasca operasi. Kedua jemaah calon haji dari Luwu yang batal berangkat pada tahun ini akan menjadi prioritas dari Kementerian Agama untuk diberangkatkan musim haji tahun depan. Bella. Wafik, dari musim haji tahun ini secara keseluruhan ada berapa kloter dari embarkasi Makassar dan tersisa berapa yang belum diberangkatkan? Iya, Bella dan juga saudara, hari ini pelepasan kloter 14 dari Tanah Toraja dan Bulukumba ada, jika ditotalkan secara keseluruhan kloter yang sudah berangkat ada 14 kloter dengan jumlah jemaah sebanyak 5.101 orang dari total keseluruhan jemaah calon haji, yakni 15.856 jemaah calon haji yang berasal dari 8 provinsi yang sudah diterbangkan melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Madinah. Jika dibagi jumlah jemaah calon haji yang sudah berangkat ada sebanyak
3.450 jemaah haji perempuan dan ada 1.651 jemaah calon haji laki-laki. Untuk fase keberangkatannya sendiri, Bella, sudah dimulai sejak 2 Mei kemarin khusus untuk gelombang pertama, akan berakhir gelombang pertama di tanggal 16 Mei 2025 yang diberangkatkan dari Makassar menuju Madinah. Sementara untuk gelombang kedua nantinya akan dimulai pada 17 Mei hingga 30 Mei 2025 diberangkatkan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda Wafik Azizah dan Arif Tirtana langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Saudara, antusias dan tangis haru warnai jelang keberangkatan jamaah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sejumlah warga mengantarkan keluarga dan kerabat mereka yang akan menjalankan rukun Islam kelima beribadah haji. Meski tersekat pagar besi, keluarga dan kerabat jamaah haji tetap berpelukan dan saling menitipkan doa sebelum melepas kepergian ke Tanah Suci. Simak liputan jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Yanwar Ruslim berikut ini. Saudara, lebih dari 900 calon jemaah haji yang sudah sampai di Asrama Haji Embarkasi Jakarta Pondok Gede di Jakarta Timur. Dan seperti yang bisa dilihat di belakang saya, saudara, memang di sini dapat ditunjukkan oleh juru kamera Yanwar Ruslim, terdapat warga yang berbondong-bondong ramai-ramai memanggil para keluarga mereka yang memang menjadi calon jemaah haji. Seperti itu, saudara. Dan kalau kita bisa lihat di sini memang walaupun terbatas oleh fisik lewat pagar ini yang menjadi satu-satunya akses untuk bertemu dari antara warga yang tidak menjadi calon jemaah dengan calon jemaah haji, kerabat atau keluarganya, tetapi dukungan psikis, dukungan moral dan juga pastinya doa dititipkan kepada para keluarga dan juga kerabat. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu calon jemaah haji asal kota Tangerang yang memang pada kloter 21 kali ini, hari ini pada tanggal 7 Mei, Rabu 7 Mei 2025 memang terdapat dua daerah utama, Jakarta Barat dan juga di sini Banten, khususnya kota Tangerang. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Bapak dan Ibu mungkin boleh memperkenalkan diri, lalu ini datangnya dari mana? Ya, nama saya Sanjaya, asal dari Tangerang. Tangerang, Kampung Kedung, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. Ya. Ibu juga sama ya? Sama, dari Tangerang juga, dari Kabupaten Tangerang. Bapak Sanjaya dan Ibu, boleh dijelaskan hari ini bagaimana perasaannya bisa hadir di asrama haji dan di sini diantarkan langsung oleh keluarga? Ya, alhamdulillah saya mengucapkan ribuan banyak terima kasih pada keluarga-keluarga saya yang mendukung saya dari rumah sampai nyampe asrama haji. Saya mengucapkan ribuan banyak terima kasih sama saudara, keluarga, semua teman-teman saya. Ibu terharu gak sih, Bu, diantar oleh anak sendiri dan juga Ibu dari kerabat-kerabat sendiri? Sangat terharu sekali, Pak. Bahkan saya sedang nangis kalau ingat ya, Pak ya. Saya sedih sekali, Pak. Sebenarnya apa yang jadi doa dan titipan dari keluarga di saat nanti ibadah haji dimulai, Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan semua keluarga mendoakan saya supaya saya diberikan kekuatan ibadah haji dan mudah-mudahan saya menjadi haji yang mabrur. Tadi kita lihat Bapak Ibu juga sempat menitipkan ciuman pelukan kepada anak gitu. Gimana Bapak Ibu, pertama kalikah meninggalkan anak selama jangka waktu yang panjang atau bagaimana dan bagaimana perasaannya? Rasanya sedih sekali, Pak. Tapi karena memang ini yang jadi harapan kami ya, jadi sedih bercampur senang gitu, Pak. Mungkin harapannya untuk ibadah haji 2025 ini Bapak sebagai peserta? Ya, mudah-mudahan saya menjadi lebih baik lagi masa depan. Terus untuk teman-teman, saudara-saudara, semua mudah-mudahan menjadi tamu-tamu Allah semua, panggilan tahun-tahun yang akan datangnya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Sanjaya, Ibu, atas waktunya. Semoga dapat kembali bercengkrama sebelum akhirnya harus masuk ya Bapak Ibu. Nah, saudara, memang kalau kita ketahui bersama secara teknis, para calon jemaah haji yang hadir di sini akan pertama-tama melakukan screening kesehatan, pemeriksaan kesehatan. Lalu untuk yang kedua, para calon jemaah haji akan mengirimkan surat panggilan masuk asrama SPMA dan juga menunjukkan bukti lunas bayar. Kemudian lalu nanti mereka akan diberikan kunci kamar untuk masuk ke asrama dan juga mendapat
biaya hidup seperti itu ya, atau yang kita sebut sebagai di sini living cost sebesar 750 Saudi Riyal. Kalau kita tadi lihat dari wawancara barusan, memang berat untuk meninggalkan keluarga, tapi sebagaimana rukun Islam kelima harus dijalankan, ibadah haji harus tetap berjalan dengan khusyuk dan juga pastinya harapannya dapat berjalan secara mabrur. Edwin Chan, Yanuar Ruslim, Kompas TV Jakarta. Saudara, 12 tahun menanti, seorang perajin tusuk sate akhirnya bisa berangkat haji. Demi bisa menunaikan rukun Islam kelima, ia menabung setiap hari mulai dari Rp10.000 selama bertahun-tahun. Modal nekat, ikhlas, dan sabar mengantarkan Nahrawi untuk berangkat haji. Impian Nahrawi untuk bisa memenuhi panggilan Allah akhirnya bisa terwujud. Perajin tusuk sate asal Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini amat bersyukur bisa ke Tanah Suci berkat ketekunannya menabung. Mendaftar haji di tahun 2012, Nahrawi mengaku setiap hari rutin menabung mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000 per hari yang ia sisihkan dari hasil penjualan tusuk sate. Saya daftar haji itu karena mudah nekat. Dulu saya ziarah ada teman waktu itu pulang dari haji, saya ziarah ke rumahnya, silaturahim ke rumahnya. Pas di rumahnya, waktu hujan, di rumahnya itu banyak terdapat trocoh-trocoh atau enggak layak lah rumahnya. Rumah kayak gitu bisa daftar haji, kenapa saya tidak bisa daftar haji? Makanya dari situ saya punya modal uang 5 juta, memberanikan diri nekat daftar haji yang katanya pendaftarannya itu 25 juta. Yang 20 juta saya angsur selama 2 tahun. Alhamdulillah saya nunggu 13 tahun bisa berangkat tahun ini. Sejumlah tahapan menjelang keberangkatan telah ia lalui, mulai dari cek kesehatan, manasik haji, hingga suntik vaksin. Koper haji juga telah ia terima. Kini Nahrawi tengah menanti untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Ia akan masuk asrama haji Sukolilo, Surabaya bersama jemaah asal Kabupaten Madiun yang lain pada 18 Mei 2025 mendatang. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Informasi usai jeda, saudara, libur panjang dimanfaatkan warga untuk berwisata. Di Lembang, Bandung, destinasi wisata farmhouse ramai diserbu warga.